psikologi bersama yang memberikan layanan dalam bidang pendidikan anak dan industri organisasi yang diprakarsai oleh 3 anak muda yang tentu saja berkecimpung di bidang psikologi. Berikut kami akan menampilkan dan menayangkan mengenai company profile tentang Get Spirit agar semua lebih paham. Apa sih itu Get Spirit? Oke, berikutnya kami akan juga memberikan atau menampilkan tentang profil company dari mitra pengembangan. Mungkin ada sepatah dua patah kata, silakan dari Yulita. Uh, halo, suara saya terdengar, Kak? Dengan baik Yulita, silakan. Selamat pagi kakak-kakak semua dan semua peserta. Terima kasih untuk kesempatannya kolaborasi antara MP dengan Get Spirit
Nah, memperkenalkan sedikit, mitra pengembangan adalah biro konsultasi dan biro psikologi yang ada di Bandung. Nah, kita menyediakan beberapa layanan di berbagai bidang pengembangan individu, ada juga berbagai layanan di bidang industri seperti rekrutmen, kemudian ada juga konseling karir untuk individu, pengembangan organisasi, kemudian juga training, kemudian di bidang pendidikan kita juga menyediakan layanan konsultasi dan psikotes untuk minat bakat, kemudian berbagai juga webinar dan seminar di bidang pendidikan, kemudian hal lain di perkembangan anak, kita juga menyediakan tes kematangan anak, kemudian konseling keluarga dan konseling pasangan. Nah, pada kesempatan kali ini terima kasih kami berkolaborasi dengan Get Spirit dalam webinar yang sangat menarik, yaitu Be Kind to Your Mind. Bagaimana kita beradaptasi dengan pandemi ini. Nah, sebelum saya lanjut ke tahap berikutnya, izinkan kami untuk share screen terkait company profile dari mitra pengembangan. Boleh Kak Raisa tolong share screen? Itu berlalu begitu saja, gitu ya. Jadi jangan cepat pindah juga, tapi setiap kali ada masalah itu harus selalu keluar evaluasi. Ya bikin kegiatannya dia pakai evaluasi. Tapi setiap kali ada masalah, selalu sediakan waktu untuk berpikir, gitu ya. Terima kasih waktunya. Untuk informasi lebih lanjut terkait mitra pengembangan ataupun informasi seputar psikologi, teman-teman boleh follow IG kita di @mitra.pengembangan. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Nah, sekarang saya kembalikan ke Kak Raisa. Baik, terima kasih Yulita. Oke, sekarang kita akan berlanjut langsung ke lihat bagaimana apa sih hari ini kita bakal ngapain sama sedikit tata tertib. Mungkin Azalia boleh dilanjutkan, silakan dari teman-teman Get Spirit. Iya, baik. Terima kasih Raisa. Apakah suara saya sudah dengar? Aman, sudah terdengar ya? Oke, iya baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi sobat-sobat Get Spirit semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih juga di sini ada dosen-dosen saya dulu yang sudah bergabung. Terima kasih untuk supportnya. Dan di sini juga saya lihat ada guru saya dulu waktu SMP, Pak Yosef. Terima kasih ya Pak sudah bergabung di webinar Get Spirit hari ini. Oke, saya akan bacakan dulu aturan pertama untuk berjalannya webinar ini ya. Yang pertama, mohon untuk menonaktifkan suara. Kemudian silahkan kalau ada yang mau memberikan pertanyaan, boleh diletakkan saja di kolom chat Zoom. Kemudian mohon terlibat aktif selama webinar, karena nanti di akhir akan ada pengumuman giveaway dari kami. Nah, kemudian sertifikat akan diberikan bagi peserta yang mengikuti dari awal hingga akhir webinar ini dan mengisi lembar evaluasi. Nah, silahkan yang terakhir jangan lupa ya, silahkan follow kami di IG-nya Get Spirit dan Mitra Pengembangan.
Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggilkan moderator keren kita hari ini, yaitu Ibu Helia Kiswantomo. Silahkan Ibu untuk memimpin jalannya acara. Terima kasih. Baik, selamat pagi Sobat Get Spirit dan juga Sobat Mitra Pengembangan. Saya senang sekali karena pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk memoderatori jalannya acara kita pada pagi hari ini. Ya, topiknya ketika saya diminta untuk memandu acara ini, saya merasa bahwa topiknya relevan sekali ya dengan apa yang kita alami saat ini. Be kind to your mind, how to stay positive during pandemic. Oke. Berbagai macam peristiwa sudah kita alami ya selama 1 tahun lebih ya kita berada dalam situasi pandemi dan kita merasakan naik turunnya situasi ya. Kadang kita merasa, oh kasusnya udah turun nih, kayaknya udah enak ya, udah nyaman gitu ya, udah mulai bisa keluar rumah. Tahu-tahu kasusnya naik lagi, seperti kejadian waktu bulan Juni kemarin ya, di mana rumah sakit sampai penuh ya. Padahal sebelum itu sudah enak ya, kita kemana-mana sudah mulai stabil kelihatannya ya, situasi vaksin juga sudah mulai kok turun lagi gitu ya. Jadi sepertinya terjadi up and down gitu ya di dalam situasi ini yang membuat kita sampai saat ini malah jadi loh kok ada varian baru gitu ya. Kok bermutasi terus gitu ya virusnya. Jadi harus pakai masker double lah, inilah itu sehingga mungkin yang tadinya kita sudah optimis jadi kok gini lagi. Terus sekarang sudah mulai membaik lagi. Tapi ada kekhawatiran juga nanti jangan-jangan turun lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang pikiran-pikiran itu mengganggu kita ya. Kadang-kadang mengkhawatirkan kita. Nah, Sobat Get Spirit pada hari ini kita kedatangan tamu dari Mitra Pengembangan, seorang narasumber yang kami undang untuk membawakan mengenai bagaimana kita menjaga pikiran kita untuk tetap positif di dalam menghadapi situasi pandemi ini. Saya akan memperkenalkan Ibu Ira Adelina. Sebetulnya mungkin banyak yang sudah mengenal Ibu Ira ini karena aktivitasnya banyak sekali. Halo Bu Ira. Halo, selamat pagi semuanya. Halo Bu Heli. Selamat pagi Bu Ira. Sehat Bu? Sehat, terima kasih. Sehat. Ibu Ira cerah sekali nih, positive mind sekali ini ya. Oke. Saya akan memperkenalkan beliau melalui pembacaan CV beliau ya, supaya kita semua bisa lebih mengenal Ibu Ira dengan lebih baik. Oke, saya izin share screen. Bentar ya. Oke, apakah sudah terlihat? Tampaknya sudah ya. Oke, ini Ibu Ira Adelina ya, narasumber kita yang cantik dan anggun ya. Kita lihat di sini nih Ibu Ira. Nama Ibu Ira Adelina ya. Ira Adelina, jenis kelamin perempuan, ini tempat tanggal lahirnya, kemudian alamat email dan agama Kristen Protestan, kemudian pendidikan, beliau menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung, lalu langsung melanjutkan di program Magister Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung juga. Dan sejak tahun 2008 berarti beliau sudah berprofesi sebagai psikolog, resmi berprofesi sebagai psikolog. Tapi apa saja aktivitas beliau, baik sejak mahasiswa sudah cukup luas ini sepak terjangnya, juga ketika sedang menjalani profesi psikolog juga ada yang beliau lakukan. Oke, pengalaman kerja ada berbagai macam. Pertama di bidang pendidikan ya, beliau pernah menjadi subbagian pengembangan alat ukur di Laboratorium Material Psikodiagnostika Fakultas Psikologi Maranatha. Kemudian juga pernah menjadi supervisor PKL atau praktek kuliah lapangan mahasiswa di Rumah Sakit Dustira, kemudian menjadi, nah yang 2005 sampai sekarang kayaknya bukan asisten dosen, sudah dosen kayaknya ya,
di program Magister Psikologi UKM. Kemudian 2006 sampai sekarang dosen tetap di Fakultas Psikologi UKM, kemudian pernah cukup lama menjadi konselor di Penabur International School, kemudian menjadi Kepala Pusat Pengembangan Sarana Pengukuran Psikologi di Maranatha. Dan mulai semester ganjil 2014 sampai sekarang menjadi tenaga ahli psikologi program bimbingan dan konseling di Sekolah Hidup Baru. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Psikologi Positif di Maranatha. Kemudian di bidang psikoedukasi atau seminar dan pelatihan, beliau banyak menjadi fasilitator. Jadi webinar ini yang hari ini diselenggarakan itu pengalaman beliau sebelumnya sudah banyak sekali. Mungkin saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi pernah memberikan untuk mahasiswa di Maranatha, pernah memberikan juga di perusahaan-perusahaan ya, sehingga pesertanya adalah karyawan. Di sekolah-sekolah juga pernah, jadi pesertanya adalah siswa SMA. Jadi secara umum kalau kita lihat di sini cukup banyak pengalaman beliau di dalam membawakan acara ya. Dan sekarang sejalan dengan berkembangnya usia beliau juga, parenting juga cukup sering ya Bu Ira kelihatannya ya, baik parenting maupun pasutri juga, lalu komunikasi dengan anak dan seterusnya seperti itu juga cukup sering beliau menjadi narasumber di sana. Ya, ini banyak sekali. Oke, lalu di bidang klinis, pengalaman beliau pernah menjadi asisten psikolog di Biro Psikologi di Boromeus, kemudian juga pernah menjadi konselor untuk pendampingan pengabdian masyarakat, lalu menjadi psikolog di P3T sampai sekarang ya, Bironya Maranatha, kemudian juga menjadi pendamping kegiatan PPA dan psikolog di Biro Psikologi Manajemen dan Biro Psikologi dan Manajemen Mitra Pengembangan yang saat ini beliau geluti ya. Kemudian bidang PIO, Psikologi dan Industri sebagai recruiter, associate recruiter, associate konsultan, associate asesor di berbagai perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Ya. Jadi ini cukup banyak sekali gitu ya pengalaman kerja beliau sebagai associate psikolog juga di berbagai biro psikologi yang ada di Bandung. Baik, jadi kita bisa lihat di sini ya pengalaman kerja dan aktivitas yang beliau lakukan dari sejak mahasiswa sampai sekarang itu cukup banyak ya, dan sangat banyak menurut saya, mungkin juga nggak semua sempat tertulis. Nah, tetapi saya juga tidak ingin berlama-lama lagi, kita segera akan masuk ke dalam acara kita pada pagi hari ini, yaitu membahas mengenai bagaimana kita menjaga pikiran kita untuk tetap positif selama pandemi. Nah, tapi sebelumnya kita ada semacam ice breaking dulu, ya, supaya narasumber kita, Ibu Ira, juga tahu situasi yang real yang dihadapi oleh para peserta, ya, baik Sobat Get Spirit, Sobat Mitra Pengembangan, dan peserta semua. Ada link Mentimeter yang perlu diisi oleh para peserta. Ya, nanti sebentar akan di-share di room chat. Silahkan para peserta mengisi pertanyaan pertama terlebih dahulu. Ya, silahkan. Sudah di-share ya di room chat. Tolong panitia. Nah, pertanyaan pertama. Sudah ada? Oke, silahkan. Langsung dibuka aja di dalam Mentimeternya. Sebutkan satu kata. Kata apa yang terlintas di pikiran Anda mengenai situasi pandemi ini? Satu kata saja yang mewakili apa yang Anda pikirkan mengenai situasi pandemi ini. Silakan langsung diisi. Nah, kita lihat di link Mentimeter. Bu Jacqueline, di link Mentimeter diisinya. Oke, kita lihat apakah sudah muncul jawabannya. Nah, waduh, satu kata yang terlintas di pikiran Anda, ini masih bergerak terus, artinya para peserta masih mengisi ya. Tapi yang paling besar kelihatannya kata stres ya. Oke, kita coba, kita tunggu sebentar lagi.
Oke, kelihatannya. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Masih bergerak terus, artinya masih banyak yang masuk ini jawabannya. Baik, nah Bu Ira kelihatannya ini sudah banyak yang masuk jawabannya, tapi kalau kita lihat di sini, sebagian besar kelihatannya kata yang terlintas di pikiran para peserta tentang situasi pandemi ini adalah pertama stres, kedua bosan, ketiga melelahkan. Dari tadi yang besar itu. Oke, kita coba yang kedua ya. Iya, ya. Kita coba pertanyaan kedua. Oke. Mungkin bisa di stop share dulu, panitia, di stop share dulu. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Ya, linknya sama dengan yang pertama. Jadi link yang pertama diklik lagi saja. Oke, pertanyaan kedua. Oke, mungkin bisa langsung di-share sambil kita lihat pergerakannya. Ungkapkan satu kata mengenai kesulitan apa yang paling sering dialami dalam situasi pandemi ini. Jadi para peserta menghayati paling sering ya mengalami kesulitan apa ya dalam situasi pandemi. Oke, kita lihat ya. Masih bergerak terus, baru 32 orang yang mengisi. Silakan teman-teman yang lain ikut berpartisipasi supaya kita bisa lihat apa yang paling banyak dialami oleh peserta. Oke, masih bergerak terus, tapi sementara yang menempati peringkat tertinggi sosialisasi kelihatannya ya. Sosialisasi, pikiran, finansial, kesepian, itu yang kelihatannya besar ya. Ekonomi, uang. Oke, kita tunggu lagi. Baru 51 soalnya. Yuk, silahkan. Oke, kita tunggu sebentar lagi sebelum beranjak ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita stop dulu sementara ya. Kelihatannya dari tadi, dari pergerakannya yang paling besar itu sosialisasi ya. Sosialisasi, kesepian, lonely, dan masalah keuangan kelihatannya cukup banyak juga. Masalah pikiran juga cukup banyak ya. Tapi paling banyak ini kelihatannya sosialisasi dan pikiran juga ya. Nah, ini cocok nih dengan tema kita mindset nih ya. Sosialisasi, pikiran ya. Oke, baik. Sekarang ada pertanyaan ketiga. Oke, kita minta Sobat Get Spirit berpartisipasi. Linknya ganti. Ini sudah di-share baru. Oke, mungkin bisa di-share sekali lagi. Untuk yang baru bergabung mungkin. Oke, ini adalah link yang berikutnya. Untuk pertanyaan ketiga. Ungkapkan dalam satu kata. Perasaan ya, perasaan apa yang paling sering muncul ya di dalam situasi pandemi ini. Oke, silakan. Mungkin sambil di-share boleh. Tapi ini belum bergerak kelihatannya. Nah, ini mulai bergerak. Oke. Oke, kalau kita lihat ini paling banyak ini kelihatannya sementara bosan menempati tempat tertinggi ya. Bosan, cemas, overthinking,
Khawatir ya. Oke, bagus. Oke, lanjut. Gak apa-apa, silakan ditunggu dulu aja. Ini baru 45 orang, silakan. Masih bergerak. Oke. Tapi sementara nampaknya bosen ya, yang paling tinggi, bosen dan cemas ya. Kalau overthinking, khawatir, cemas itu bisa jadi satu kelompok. Bosen dengan bosan itu kurang lebih sama, tapi bosen dan bosan itu besar hurufnya, berarti itu banyak yang memilih. Iya. Oke. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan terakhir. Linknya masih sama dengan link yang barusan ya. Linknya sama dengan link yang barusan. Silahkan. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi pandemi ini? Tuliskan dalam satu kata. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi pandemi ini? Oke. Mungkin bisa di-share screen sambil kita lihat pergerakannya. Wah, ini banyak yang isi udah langsung 99. Berdoa, bersyukur. Jadi meskipun tadi perasaan yang munculnya banyak bosan, khawatir, tapi tetap ya kelihatannya yang paling banyak dilakukan di sini adalah berdoa, bersyukur, walaupun tetap ada yang khawatir dan cemas ya. Tapi kelihatannya yang paling besar di sini adalah berdoa dan bersyukur kelihatannya. Oke, bersyukur dan berdoa nih sama besarnya. Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya untuk Mentimeternya. Mungkin bisa di stop share. Terima kasih untuk panitia. Nah, Bu Ira, jadi tadi dari 4 pertanyaan, mungkin Bu Ira punya gambaran ya, kira-kira peserta kita kondisinya seperti itu. Nah, saya tidak ingin berlama-lama lagi, kita akan masuk dalam inti acara kita. Saya persilakan pada Ibu Ira Adelina untuk membawakan materi mengenai Be Kind to Your Mind, How to Stay Positive During Pandemic. Selamat menikmati acara ini. Terima kasih Bu Heli. Ya, selamat pagi semuanya. Banyak psikolog-psikolog yang senior di sini. Jadi nanti kalau ada yang saya nggak bisa jawab, tenang. Ada Ibu Vivi, ada Ibu Syan, ada Bu Jacqueline. Bahkan Ibu Heli juga lebih senior dari saya ya. Jadi kalau butuh konsul, silakan langsung nanti sama beliau-beliau. Ya, saya senang bercanda ya. Jadi jangan tegang semuanya ya. Kalau ada pertanyaan seperti yang tadi sudah dikatakan, boleh di chat, disampaikan, atau mau open mic dan open cam itu lebih bagus lagi ya. Nanti ada sesinya. Nah, mari saya share screen dulu sambil kita ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, moga-moga ini sudah nampak. Oke. Jadi, kalau tadi dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, apa sih yang paling banyak terlintas gitu ya pada saat pandemi ini? Terus jawaban yang muncul lebih banyak adalah stres, bosan, lelah gitu ya, dan kesulitan-kesulitan apa sih yang paling sering kita alami gitu, yang paling sering kita hayati selama pandemi. Dan Anda mengatakan bahwa masalah sosialisasi, beban pikiran, perasaan-perasaan emosional yang tidak menyenangkan, kemudian masalah ekonomi gitu ya, itu membuat kita jadi stres. Nah, memang kalau kita lihat dari hasil-hasil penelitian, pandemi itu ternyata terkait dengan bukan hanya stresor yang bersifat fisik, yang kena kepada kesehatan fisik, tapi juga stresor yang berkaitan dengan masalah psikososial. Jadi dampak dari pandemi
tadi beberapa Anda sudah sebutkan bahwa well-being jadi menurun gitu ya, kesejahteraan kita jadi terganggu gitu ya. Kemudian tekanan secara finansial, kemudian kita mengalami kehilangan, mungkin beberapa kehilangan orang terkasih karena COVID gitu ya. Kemudian depresi, kecemasan, ada juga yang mengalami isolasi sosial. Tadi banyak kalian yang mengatakan bahwa ya masalah sosialisasi itu jadi satu kendala gitu ya dalam situasi seperti ini. Nah, salah satu buku literatur yang menjelaskan tentang pandemi, saya ingat Ibu Sian justru yang kasih buku ini ke grup kami ya, terus saya belajar, Bu Sian bukunya bagus banget gitu. Ternyata dari buku itu dikatakan, Stephen Taylor pengarangnya, dia mengatakan bahwa yang namanya permasalahan psikis itu harus jadi concern karena permasalahan psikis itu ternyata pandeminya sudah selesai, masalahnya itu bisa menetap, bahkan berlanjut gitu. Jadi mungkin masalah fisiknya sudah selesai, terobati, tapi secara psikis dampaknya bisa berlanjut, bahkan setelah pandeminya sudah berlalu. Karena itu betul tidak bisa dianggap remeh ya. Nah, dalam situasi ini ya pastinya banyak orang yang mengalami demotivasi ya. Tadi Anda juga sudah menyebutkan beberapa penghayatan yang dirasakan. Ada yang merasa tidak berdaya, terpuruk, putus asa, begitu ya. Tapi satu hal yang menarik yang mau saya soroti, dan bahkan Anda juga sudah jawab tadi gitu ya. Makanya tadi saya mau nyeletuk ke Bu Heli, Bu, kayaknya kalau udah banyak yang bisa bersyukur dan berdoa, kita bisa bubar nih ya, karena semua sudah punya mindset yang growth. Tapi kita bicarakan dulu itu ya. Ada orang-orang yang justru bisa bersikap sebaliknya. Bangkit, bersemangat, jadi lebih kuat, tadi bersyukur, berdoa begitu ya, bisa punya perasaan dan pikiran yang baik dan positif di saat-saat yang sulit. Nah, hal inilah yang mau kita soroti. Kok bisa ya orang dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak menguntungkan, dalam situasi yang nggak enak, gitu ya, tapi kok bisa punya perasaan dan pikiran yang baik, gitu. Nah, sering kita mendapat, ini biasanya orang-orang dapatnya dari quotes gitu ya, dari kata-kata orang bijak, atau dari tokoh-tokoh entah itu selebritis lah, atau orang-orang yang berhasil gitu ya. Seringkali mereka bilang, itu adanya semua dalam pikiran kita. Atau ada juga orang yang lain yang berkata, apa yang kamu pikirkan itulah yang nantinya akan menjadikan kamu sebagai sesuatu gitu ya. Atau ada orang lain juga yang bilang, apa yang kamu pikirkan itu yang nanti jadi kenyataan. Ya. Atau dirimu itu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, maksudnya apa sih? Gitu ya. Mungkin quotes-quotes ini dialami oleh tokoh-tokoh tadi. Tapi ternyata hasil penelitian juga mendukung dan mendasari gitu ya adanya quotes ini. Ternyata memang hasil penelitian menunjukkan bahwa pikiran kita itu akan mengarahkan cara kita bertindak, perilaku, sehingga nanti hasilnya itu akan cenderung sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kenapa bisa begitu gitu ya? Makanya ada orang yang bilang the power of mind, hati-hati dengan kekuatan pikiran gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya. Nah, ini yang menarik. Manusia itu diberikan oleh Tuhan akal pikiran. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lain gitu ya. Setiap kali kita mengalami kejadian tertentu, melalui proses belajar seumur hidupnya, manusia itu nanti akan membentuk satu kerangka mental atau kerangka berpikir, atau kalau kita baca di buku,
pola pikir, itulah yang dibilang mindset gitu ya. Pola pikir itu adalah hasil proses pembelajaran, hasil pengalaman yang membentuk cara kita berpikir. Kenapa cara berpikir jadi penting? Karena cara kita berpikir itu akan mengarahkan perilaku kita. Cara berpikir akan membuat kita memaknakan satu hal dengan cara yang khusus, kemudian nanti kita akan mengambil pilihan tindakan tertentu. Orang yang punya cara berpikir A akan berbeda nanti pemaknaan masalahnya dengan orang yang cara berpikirnya B. Padahal masalahnya sama. Begitu ya. Dan yang menariknya lagi, orang dengan cara berpikir A nanti akan bisa melakukan tindakan A1 misalnya gitu. Tindakannya akan beda dengan orang yang punya cara berpikir B, nanti yang keluar tindakannya juga B. Nah, karena itu, pola pikir, cara kita memandang satu masalah, cara kita memaknakan sesuatu, itu jadi satu hal yang penting. Karena dari situlah asal mulanya, kalau dilihat di gambar mindset performance loop ini, bahwa pola pikir kita itu nanti akan mengarahkan sikap kita ke satu sikap tertentu, dari sikap nanti akan muncul satu perilaku tertentu, dan tentunya dari perilaku itu nanti akan keluar result atau performance tertentu. Jadi kalau pola pikirnya positif, berharapnya hasilnya juga positif. Tapi kalau pola pikirnya ke arah yang lain, maka hasilnya juga bisa jadi lain. Begitu ya. Nah, mungkin ini teman-teman juga sudah sering dengar penelitiannya Carol Dweck tentang mindset atau pola pikir. Dweck menemukan ada 2 jenis pola pikir. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Apa sih bedanya yang fixed mindset sama yang growth mindset? Yang fixed mindset itu adalah pola pikir tentang diri dan dunia yang bersifat statis, cenderung menetap. Jadi orang-orang dengan pola pikir fixed mindset itu melihat bahwa dirinya dan dunianya itu sifatnya menetap, statis, tidak bisa dirubah. Sementara orang-orang dengan growth mindset memiliki pola pikir bahwa yang namanya diri dan dunia itu sifatnya dinamis. Jadi kalau dinamis maksudnya gimana? Kalau dinamis artinya bisa terus dikembangkan. Nah, dengan 2 pola pikir seperti ini, maka yang diyakini oleh individu yang bersangkutan juga berbeda jadinya. Orang dengan fixed mindset meyakini bahwa ya karena dia melihat dirinya dan dunianya itu bersifat statis, dia meyakini bahwa yang namanya kecerdasan, kepribadian, keterampilan, kualitas diri, itu sifatnya statis, menetap, dibawa sejak lahir dan sulit untuk dirubah. Nah, sementara orang-orang dengan growth mindset memiliki keyakinan yang berbeda. Dia percaya bahwa yang namanya kecerdasan, kepribadian, kualitas diri, keterampilan, itu sifatnya dinamis. Artinya bisa dikembangkan. Potensi kita bisa dikembangkan. Gitu ya. Kenapa kedua hal ini jadi penting? Karena seperti yang tadi saya katakan, bagaimana cara kita berpikir itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Nah, ini dia. Di sini kelihatan bedanya orang yang memiliki fixed mindset dengan orang dengan growth mindset. Orang dengan fixed mindset melihat bahwa yang namanya keterampilan itu ya given gitu ya, dibawa sejak lahir. Jadi sifatnya menetap. Jadi kalau saya tidak mampu melakukan itu, ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Tapi orang-orang dengan growth mindset melihat bahwa yang namanya keterampilan itu bisa dipelajari, bisa diperoleh, bisa ditingkatkan. Dengan apa? Dengan kerja keras, dengan effort, dengan upaya. Nah,
Kemudian dalam hal melihat tantangan atau masalah, orang yang fixed mindset dengan orang yang punya growth mindset juga kalau dilihat di sini punya perbedaan dalam cara memaknakan tantangan atau masalah. Orang-orang dengan fixed mindset melihat masalah atau tantangan itu sebagai satu hal yang mengancam. Apalagi kalau mereka melihat tantangannya itu jauh melebihi kemampuan atau keterampilan mereka. Pada saat mereka melihat tantangannya itu melebihi kapasitas diri mereka, mereka akan merasa, aduh saya nggak mampu. Sehingga kemudian mereka berpikir untuk udahlah menyerah aja atau dihindari saja. Sehingga akhirnya tidak ada upaya lebih lanjut gitu ya untuk mencoba mengatasi. Sementara orang-orang dengan growth mindset melihat tantangan itu dengan cara yang berbeda. Mereka melihat masalah, tantangan itu sebagai satu kesempatan, satu peluang untuk belajar atau berkembang. Karena tadi mereka percaya bahwa yang namanya diri itu bisa dikembangkan. Gitu. Jadi mereka melihat tantangan sebagai satu hal yang, wah ini peluang nih untuk saya belajar hal baru. Dan jadinya mereka akan berusaha untuk menghadapinya, berusaha untuk mencoba, dan dengan gigih mengupayakan. Nah, cara dua jenis orang dengan mindset berbeda juga akan berbeda pada saat melihat upaya atau effort. Orang-orang dengan fixed mindset melihat upaya itu sebagai satu hal yang nggak perlu. Mereka melihat yang namanya upaya atau usaha itu hanya untuk orang-orang yang kemampuannya kurang. Jadi cara berpikirnya itu lebih banyak bersifat judgmental. Kemampuan saya kurang, ya jadilah saya harus usaha. Gitu ya. Nah, beda dengan orang-orang yang punya growth mindset. Orang-orang yang punya growth mindset melihat upaya itu sebagai satu hal yang esensial, penting, harus. Jadi, kalau nggak ada upaya, nggak akan ada hasil. Kalau tidak ada upaya, tidak akan bisa capai sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi buat orang-orang yang punya growth mindset, yang namanya upaya itu nggak perlu dipertanyakan. Karena kalau kita pengen sesuatu, ya kita harus berupaya. Nah, karena itu di situ dikatakan jalan menuju penguasaan, baik itu kemampuan, keterampilan, dan lain-lain. Nah, terus bagaimana sih kedua jenis mindset ini melihat masukan atau feedback? Pada saat mendapat feedback, entah itu berupa kritik, berupa masukan, orang-orang dengan fixed mindset cenderung lebih bersikap defensif. Karena tadi ya, mereka berpikir, kalau saya sampai diberi kritik, artinya saya tidak cukup baik. Begitu. Jadi mereka menganggap kritik itu sebagai satu hal yang sifatnya personal dan subjektif seringkali. Sementara, orang-orang dengan growth mindset memaknakan feedback atau masukan itu dengan cara yang berbeda. Mereka melihat masukan, kritik dari orang lain itu sebagai sesuatu untuk dipelajari. Jadi, oh justru kalau dikritik, oh berarti di situ yang harus saya latih. Kalau saya dapat masukan, oh iya, oke, berarti saya tahu itu yang harus saya kembangkan. Nah, tentunya dengan cara berpikir seperti itu, maka tindakan lanjutannya juga akan berbeda kan ya. Pada saat orang tersinggung dapat masukan, pada saat orang menganggap masukan itu sebagai satu hal yang mengancam atau itu merendahkan kemampuannya, dia akan cenderung jadinya tadi demotivasi, merasa tidak bersemangat, atau justru bahkan merasa, oh ya berarti memang benar saya nggak mampu. Tapi orang-orang dengan growth mindset pada saat melihat masukan, oh berarti ada yang kurang ya, oke saya coba betulin deh next time, oke saya coba pelajari deh. Itu akan membuat jadinya dia jadi lebih mahir dan lebih mampu. Nah, yang terakhir ini juga penting. Gimana sih kedua jenis mindset ini dibedakan pada saat kita menghadapi kegagalan? Atau di situ kalau bahasa Inggrisnya setback sebenarnya, pada saat kita harus menghadapi
satu saat di mana kita ternyata mengalami kemunduran atau mengalami saat-saat jatuh atau down gitu ya. Pada saat mengalami kegagalan, yang ada jadinya kalau orang fixed mindset karena berpikir bahwa saya tidak cukup baik dan ketidakbaikan saya ini tidak bisa diapa-apain, dia akan cenderung menyalahkan orang lain atau menyalahkan dirinya sendiri. Nah, lain dengan orang yang punya growth mindset. Karena dia meyakini bahwa diri dan dunianya itu bisa berkembang, pada saat mengalami kegagalan, pada saat mengalami kemunduran, dia kemudian jadinya mengambil satu pelajaran. Oh, berarti saya kemarin kesalahannya karena apa? Itu dijadikan sebagai reminder untuk apa? Untuk memperbaiki diri jadi lebih baik. Nah, begitu kira-kira perbedaannya. Nah, dari sini kan kita bisa lihat beda banget ya ternyata cara berpikir yang berbeda mengarahkan kita ke tindakan yang berbeda. Nah, ini juga yang bisa kita hayati pada saat kita menghadapi situasi pandemi seperti ini. Orang-orang yang memiliki fixed mindset mungkin menghayati bahwa situasi ini situasi yang tidak bisa dirubah, situasi ini situasi yang menyulitkan, saya tidak mampu untuk menghadapinya, atau kapasitas diri saya di luar ini sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada saat kita melihat situasi pandemi sebagai hal yang tidak dapat dirubah, di luar kemampuan atau di luar kapasitas kita untuk mengatasinya, yang kemudian muncul di pikiran itu adalah penghayatan bahwa situasi ini adalah ancaman, adalah beban. Dan itu membuat perasaan yang kemudian muncul adalah perasaan yang sifatnya negatif, putus asa, perasaan tidak berdaya, perasaan takut, perasaan cemas, dan lain-lain. Nah, dengan perasaan-perasaan seperti itu, maka kecenderungan kita adalah ya secara normal gitu ya, kalau kita merasa terancam, kita merasa takut, maka reaksi pertama yang muncul adalah saya ingin menghindari situasi itu. Saya ingin lari dari situasi itu. Akhirnya kita jadi menghindar dan tidak menghadapi. Gitu ya. Akhirnya kita yang dikendalikan oleh situasi dan perasaan dan pikiran yang negatif. Beda halnya dengan orang yang memiliki growth mindset. Pada saat menghadapi situasi pandemi, ia melihat bahwa situasi ini sebagai satu tantangan. Dia melihat bahwa dirinya juga harus bisa mengikuti, dirinya juga harus bisa mengatasi ini. Kalau ada dunia berubah, dirinya juga bisa punya kapasitas untuk berubah. Gitu ya, sehingga situasi pandemi ini dilihat sebagai satu tantangan, satu peluang, yang itu kemudian memunculkan penghayatan yang lebih positif. Perasaan yang dirasakan juga jadinya kalau pikirannya positif, perasaannya juga akan muncul perasaan yang positif. Dengan merasa tertantang, dengan merasa ini peluang, aduh masa sih gue nggak bisa gitu ya. Maka perasaan yang muncul adalah perasaan optimis, perasaan yang muncul adalah perasaan ke arah berharap, perasaan yang muncul akhirnya membuat ia akan berupaya untuk menghadapi. Dia akan mencoba berbagai macam cara untuk mengatasinya. Maka hasilnya pun jadinya beda. Gitu ya. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan, sebetulnya kita semua yang berada dalam situasi pandemi ini sebetulnya sedang dipaksa oleh keadaan untuk mengembangkan growth mindset kita. Dan mungkin Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang mengembangkan growth mindset Anda. Gitu ya, tapi percaya tidak percaya, sebenarnya situasi ini sedang membuat Anda sedang melatih
growth mindset Anda jadi lebih berkembang. Ini buktinya saya kasih beberapa ya. Tadi di depan Anda mengatakan bahwa ya concern saya masalah-masalah yang paling banyak dirasakan muncul ya misalnya ya masalah finansial, masalah stres, kesehatan mental, masalah terkait kesehatan dan lain-lain. Tapi kita lihat deh satu persatu. Masalah kesehatan. Di satu sisi iya orang mengalami sakit penyakit yang parah, sampai meninggal dunia, kita kehilangan orang-orang yang dikasihi, gitu ya. Tapi di sisi lain, lihat deh kemampuan Anda sekarang. Anda jadi punya pengetahuan yang lebih tentang bagaimana cara menghadapi situasi pandemi. Anda jadi punya satu keterampilan baru, bagaimana sih cara menjaga kesehatan. Sering kan kita dapat share di WhatsApp group atau berita atau apa ya, coba deh minum obat-obatan herbal ini gitu ya, karena ini bisa meningkatkan vitamin C. Coba deh ramuan ini gitu, karena ini ternyata bisa membantu untuk mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit. Coba deh diolesin dengan minyak ini gitu ya, karena ini ternyata bisa membantu melegakan pernafasan gitu ya. Hal-hal yang tadinya kita tidak tahu tentang kesehatan, sekarang kita ternyata punya pengetahuan yang lebih. Kita jadi punya keterampilan juga yang lebih tentang gimana sih menjaga kesehatan yang tadinya kita nggak sadari. Mungkin kalau Anda renungkan lagi, bahkan beberapa dari Anda mungkin sekarang jadi lebih sehat hidupnya dibandingkan sebelum ada pandemi. Artinya ada sesuatu hal baru yang baik dan positif yang Anda miliki gitu ya. Yang tadinya nggak pernah olahraga, terus karena situasi pandemi ini akhirnya jadi kalau pagi-pagi kegiatannya berjemur, terus jalan pagi gitu ya. Ada satu activity yang berubah dari pola hidup Anda jadi lebih sehat. Nah, itu akibat growth mindset. Ya. Yang kedua, masalah finansial. Anda juga tadi mengatakan itu sebagai satu concern yang cukup serius ya, karena tadi Bu Heli bilang bloknya besar ya ternyata masalah finansial. Iya betul. Tekanan finansial, banyak PHK, pemutusan hubungan kerja, kemudian pengurangan gaji gitu ya. Orang-orang yang berwirausaha juga makin sulit gitu ya. Tapi lihat sisi lainnya. Sekarang banyak wirausahawan, entrepreneur berbakat. Kalau dalam bahasa Sundanya bakat kubutuh ya. Jadi karena kita merasa, waduh, penghasilan kita berkurang, maka berbagai macam cara kita upayakan supaya kita tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Banyak sekarang orang-orang yang jadi punya keterampilan baru, ya, bisa jualan kue, bisa jualan makanan, bisa jualan produk-produk kesehatan, gitu ya, bikinan sendiri. Muncullah semua semua keterampilan-keterampilan yang dulu mungkin saya nggak pernah seumur-umur mencoba untuk jualan gitu ya, tapi ternyata saya punya bakat jualan juga gitu ya ternyata ya. Nah, kemudian apalagi? Sekarang Anda makin canggih dalam mengelola keuangan. Karena Anda tahu, waduh, dengan ada kejadian kemarin, bisnis yang nggak jalan, selama 2 tahun harus bolak-balik PPKM, sekarang Anda sudah dibekali dengan bertambahnya keterampilan gimana sih mengelola keuangan. Itu satu hal baru, keterampilan baru yang Anda miliki sebelum pandemi dengan sekarang pada saat pandemi. Gitu ya, itu juga adalah hasil dari growth mindset Anda. Yang ketiga, masalah kesehatan mental. Ya, itu juga tadi banyak dikatakan ya, Anda menghayati stres, cemas, bosan, dan sebagainya gitu ya. Tapi lihat deh, di sisi lain, pada saat mengalami pandemi, ternyata kalau kita lihat di media sosial dan sebagainya, banyak ya orang yang meningkatkan empati, kerjasama, saling tolong gitu ya. Orang juga makin sadar akan kesehatan mental. Zaman dulu mungkin nggak gitu marak gitu ya webinar-webinar seperti ini tentang kesehatan mental. Tapi sekarang
permintaan untuk memberikan psikoedukasi tentang kesehatan mental semakin banyak dilakukan. Nah, kemudian yang tadinya kita cuek sama tetangga gitu ya, atau kita tidak seperhatian itu sama orang lain, tapi ternyata setelah kita lihat, aduh tetangga kita ternyata positif COVID gitu ya, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita jadi lebih care sama orang lain gitu ya. Terus kalau kita tahu rekan kita ada yang keluarganya terpapar dengan COVID, kemudian kita berikan support dan sebagainya gitu ya. Empatinya sebagai manusia itu semakin meningkat. Ya, kerjasama, saling membantu. Nah, itu juga saya pikir satu hal yang positif, baik, terlatih karena Anda punya growth mindset. Ya. Satu lagi tuh, terakhir, tentang impact. Sekarang sampai yang sudah oma-oma pun canggih ya, sudah bisa nge-zoom, sudah bisa WhatsApp video call ya, kemudian sudah bisa bikin video PowerPoint gitu ya. Karena apa? Karena dipaksa oleh situasi. Yang tadinya kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang ini gimana ya, pakai berbagai macam teknologi dan sebagainya gitu ya. Tapi dengan situasi seperti ini kita dipaksa untuk belajar dan ternyata bisa loh gitu. Nah, itu juga adalah hasil dari growth mindset Anda yang berkembang. Nah, jadi mungkin tadinya Anda melakukan itu karena terpaksa, atau Anda merasa ini mah karena kebutuhan aja, ini mah karena desakan aja, atau ya ini mah hanya kebetulan aja saya bisa. Itu bukan kebetulan. Ya, itu bukan kebetulan, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah growth mindset Anda yang berkembang. Jadi hal itu perlu disadari bahwa Anda bisa, Anda mampu, dan Anda sudah melakukan, sudah mengalaminya, tinggal itu dilanjutkan. Ya, karena ternyata Anda sudah melakukannya. Karena itu tadi saya senang sekali waktu Bu Heli menampilkan Mentimeternya yang terakhir, apa sih yang Anda lakukan gitu ya pada saat pandemi ini. Bersyukur, berdoa. Artinya Anda sudah memiliki growth mindset gitu ya, bahwa Anda melihat satu hal yang baik dari situasi yang nggak enak dan nggak menyenangkan ini, dan Anda bisa manfaatkan itu untuk mengembangkan diri Anda sendiri. Sehingga masih bisa bersyukur, masih bisa berdoa, masih bisa menjalani dan beradaptasi dengan situasi yang sulit ini. Begitu. Oke. Nah, demikian materi dari saya. Ibu Heli, itu saja yang saya sampaikan. Baik, Ibu Ira, terima kasih untuk materi yang sudah diberikan ya. Jadi dari yang sudah kita pelajari tadi, itu ternyata kalau boleh saya ringkas adalah pola pikir kita itu akan, atau mindset itu akan menentukan bagaimana kita mengambil keputusan, bertindak, merencanakan sesuatu, dan kita perlu menyadari gitu ya, bahwa dalam situasi pandemi, walaupun situasinya menekan, tetapi yang perlu kita terus pelihara dan kembangkan itu adalah growth mindset. Dan saya senang karena tadi ternyata Ibu Ira menyadarkan kita bahwa ternyata di antara kita itu dalam menghadapi berbagai masalah, maupun itu masalah finansial, pendidikan, maupun apapun, ternyata kita memiliki, sudah mengembangkan growth mindset gitu, tapi kita tidak sadar itu. Ya. Betul, Ibu. Oke, baik, kita akan mendiskusikan ini lebih jauh lagi ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di room chat. Mungkin dari panitia mau ditampilkan, silakan. Nanti saya akan baca. Jadi saya coba lihat dulu ya, ini pertanyaan pertama yang muncul. Bagaimana kita bersikap jika ada perbedaan pola pikir dengan orang-orang di sekitar kita? Oke, ini dari Pak Agung Rianto. Oke.
khususnya dalam lingkungan pekerjaan. Posisi kita berada di mana sebaiknya? Oke, satu-satu dulu aja mungkin ya Bu Ira dibahasnya. Oke, Silakan. Baiklah, terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih Pak Agung pertanyaannya. Ya, memang seperti yang tadi sudah jelaskan, nggak aneh ya kalau kita bisa punya pola pikir yang berbeda-beda dengan orang lain. Nah, sebetulnya yang justru ingin saya gali lebih lanjut adalah memang kenapa atau apa dampaknya dari pola pikir yang berbeda itu terhadap pekerjaan kita. Mungkin Pak Agung bisa open mic mungkin ya, biar Boleh, bisa dijelaskan ya, biar Boleh. bisa didiskusikan. Silakan Pak Agung. Agung Rian. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya terkadang saya seringkali menemukan atau mendapatkan karakter orang yang berbeda di dalam lingkungan pekerjaan, Ibu ya. Iya. Kadang pola pikir saya, misalnya pola pikir saya A, dan di satu sisi pola pikir yang lain B begitu. Nah, terkadang itu suka berlawanan dan tidak menemukan solusinya begitu. Nah, dalam dunia pekerjaan kan ini bersifat teamwork ya. Betul, Jadi Pak. tidak bisa berjalan sendiri-sendiri gitu. Dan saya mengalami sedikit kesulitan untuk memposisikan diri saya gitu terhadap pola pikir yang saya miliki. Apakah saya berlanjut dengan pola pikir yang saya miliki atau saya berada pada pola pikir yang berbeda, yang tentunya berlawanan dengan apa yang saya rasakan, begitu maksudnya. Iya. Jadi saya posisinya harusnya bagaimana begitu. Oke, iya. Terima Terima kasih pertanyaannya Pak. Ya, kalau dalam pekerjaan biasanya kita akan lihat apa sih tujuannya, gitu. Jadi katakanlah proyek kerjasama tujuannya itu apa? Dan justru dengan kalau kita punya growth mindset, kita akan berpikir bahwa pola pikir yang berbeda-beda, pola pikir yang bervariasi itu bisa saling melengkapi. Nah, yang penting saya pikir yang bisa Bapak ingatkan lagi ke anggota timnya adalah bahwa yang penting tujuannya sama nggak gitu, bahwa niat baik untuk menyelesaikan proyek itu, kemudian komitmen, kemudian kerjasamanya, tujuan akhirnya apa sih gitu ya? Tujuan akhirnya mungkin proyeknya bisa selesai tepat waktu dengan hasil yang baik dan sebagainya. Nah, jadi untuk membuka diskusi kita juga akan baik untuk menyampaikan gitu bahwa pola pikir yang berbeda itu akan membuat kita saling melengkapi. Ini juga bagus Pak Agung, saya pertanyaannya, ya saya senang dengan tanya jawab gini karena dari situ saya bisa jelaskan hal-hal yang nggak bisa saya tulis di sini. Di bukunya Mindset Carol Dweck itu dikatakan bahwa kalau ada evaluasi di dalam satu tugas atau apa, kalau di mindset orang itu yang muncul adalah bahwa saya akan dinilai, dievaluasi, maka orang akan cenderung jadi lebih fix mindset-nya. Orang akan cenderung jadi merasa dinilai. Orang akan takut untuk berkembang atau orang akan takut untuk berbeda. Tapi kalau misalnya dalam situasi kalau mindset, kalau Carol Dweck kan menelitinya dalam situasi pembelajaran tuh Pak. Jadi dia melihat bahwa kalau situasi pembelajarannya dibuat full isinya itu adalah penilaian, anak-anak ditaruh di situasi yang benar-benar kompetitif dan sebagainya, maka itu akan membuat mereka justru cenderung jadi fixed mindset berpikirnya. Nah, akan baik juga kalau Bapak bisa terapkan. Jadi kalau begitu kita buat iklim kerja yang sifatnya kolaboratif gitu ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa ayo kita berkolaborasi untuk kepentingan bersama. Jadi kalaupun ada perbedaan pola berpikir, ada perbedaan prinsip,
kita diskusikan gitu, gimana nih menengahinya, karena ini bukan masalah benar salah, siapa yang poinnya besar, siapa yang poinnya kecil, kemudian nanti siapa yang dapat penilaian kerjanya bagus atau jelek, tapi kita kan lagi sama-sama ingin menyelesaikan satu proyek ini supaya bisa berhasil dengan baik, dan kita percaya bahwa dengan memadukan pola berpikir yang berbeda itu akan saling melengkapi. Nah, berharapnya kalau itu disadarkan ke anggota tim, moga-moga iklim dalam diskusi, dalam brainstorming itu akan jadinya lebih kondusif, Pak, sehingga berharapnya sih bisa tercapai hasil yang lebih baik. Begitu mungkin Pak Agung. Apakah terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih Bu Ira, sangat terjawab. Sama-sama, makasih Pak pertanyaannya. Baik, kita beranjak ke pertanyaan kedua. Ini dari Ibu Nova ya. Tapi apakah ini pertanyaan atau pernyataan atau belum selesai ya? Karena kalimatnya begini, Bu, kadang-kadang saya juga seperti itu, tapi tiba-tiba ada saja orang-orang yang menghancurkan mindset saya seperti itu. Nah, mungkin Bu Nova hadir atau tidak ya? Kalau ada mungkin bisa diperjelas pertanyaannya, karena khawatirnya kalimatnya belum selesai ini. Iya. Apakah ada Ibu Nova? Ada kelihatannya. Silakan Bu. Permisi Bu. Jadi tadi saya lihat yang Ibu Ira menjelaskan tentang growth mindset dan fixed mindset. Saya pernah mengalami kayak mendapatkan ranking gitu, tapi gimana ya, orang rumah tidak mendukung gitu Bu. Jadi saya sih itu. Oke. Makasih Nova. Ini Bu, ini mah suaranya masih seumuran saya. Ya, masih Enggak. Masih mahasiswa mungkin. Enggak boleh ya, ngarep mahasiswa lah. Awet muda nih Bu Ira. Pengennya begitu cita-citanya ya. Nah, Nova, terima kasih pertanyaannya, bagus. Ya, betul. Di bukunya Mindset juga, Carol Dweck juga mengatakan gitu ya, bahwa mungkin saja itu terjadi gitu ya, bahwa kita berpikir bahwa ya udahlah, kita gagal, oke, kita berusaha maju lagi. Kita mungkin punya pemikiran-pemikiran ke arah mindset yang growth gitu ya, tapi ternyata lingkungan kita nggak seperti itu gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, kembali lagi Nova, kembali lagi ke cara kita berpikir gitu ya, kembali lagi ke prinsip-prinsip yang kita miliki tentang growth mindset. Diingat lagi bahwa tadi ya, pada saat kita mengalami kemunduran, pada saat kita mengalami kegagalan, pada saat kita mengalami tantangan atau masalah, kita harus berpikir bahwa kita punya kemampuan untuk mengatasinya, kita bisa berupaya untuk mengatasinya, kita bisa. Jadi kalau saya sih sering kali bilang bahwa kita yang harus paling tahu diri kita itu seperti apa, gitu ya. Nova yang harus punya keyakinan, harus punya prinsip, harus punya belief yang benar dan tepat tentang diri kita sendiri, gitu. Jadi bukan kita yang dikendalikan oleh situasi di luar diri kita, tapi kita yang mengendalikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, sehingga nanti kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, bagus jika Nova menghayati, aduh kok lingkungan saya kurang mendukung gitu ya. Nah, jangan hanya berhenti sampai di situ. Ya, kita pikirkan kembali. Harus memiliki keyakinan dan prinsip yang benar tentang diri, gitu ya. Jadi kita pikirkan kembali, benar nggak ya apa yang orang-orang nilai tentang saya, gitu ya. Benar nggak ya bahwa saya ini gagal, gitu ya. Benar nggak ya bahwa upaya saya ini nggak ada artinya. Nah, coba dilihat kembali, coba diuraikan kembali. Ya, kalau misalnya Nova pikir, enggak, saya sudah mengusahakan itu. Saya bisa melihat ada perbedaan diri saya dulu dengan sekarang, gitu ya. Artinya kan apa yang Nova lakukan itu sudah berhasil. Ingat bahwa growth mindset itu kita menilai sesuatu itu dari upaya. Dan saya percaya quotes dari zaman dulu gitu ya, bahwa yang namanya upaya itu tidak pernah mengkhianati hasil gitu ya.
kalaupun ada situasi yang tidak bisa kita rubah nih, tapi dengan upaya yang kita lakukan, minimal kita jadi lebih kuat, kita jadi lebih tahu, kita punya keterampilan yang baru. Ya, atau justru kita bisa mengambil makna yang baru dari kejadian itu. Kalau orang awam bilangnya mengambil hikmah gitu ya dari setiap satu kejadian, bahkan untuk kejadian yang nggak bisa dirubah. Nah, jadi Nova, ingat-ingat lagi, ingat apa yang sudah kamu lakukan, apa upayamu gitu ya, sehingga kamu yang paling memahami dirimu sendiri, kamu yang paling tahu apa yang mau kamu jalani dan apa yang mau kamu lakukan. Ya, ingat pertimbangan orang, kritik, saran, masukan dari orang itu kemudian jangan dibawa ke arah fixed mindset. Kritik, penilaian bahwa orang bilang, kamu mah nggak mampu gitu ya. Terus kita pikir, bentar ya, saya dibilang nggak mampu tuh dalam hal apa ya? Oh, mungkin saya ada salah-salah di sini gitu ya. Nah, itulah yang kemudian jadi PR kita. Oke, saya kasih lihat nanti, saya bisa nih ubah yang ini. Gitu ya. Nah, berharapnya begitu ya Nova. Jadi, jangan itu dinilai sebagai sesuatu yang menghancurkan mindset-mu, tapi maknakan itu sebagai sesuatu yang justru membuat kamu punya notes gitu ya, catatan. Itu berarti yang harus saya perbaiki dan harus saya rubah. Gitu. Begitu Nova, apakah sudah cukup terjawab? Ya, sudah Bu. Terima kasih ya Bu. Sama. Baik, terima kasih Nova untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Ibu Penny Arianti dari Global Learning Education ya. Ada 2 pertanyaan. Seorang teman baru-baru ini muntah setelah dalam sehari menghadiri beberapa pertemuan virtual. Oh ya, nge-zoom berkali-kali mungkin ya dalam sehari. Kayak kita Apakah ya, secara ya kayak kita nyambung kadang-kadang 2 device jalan mungkin ya gitu. Apakah secara psikologis kejadian ini bisa dicegah gitu ya? Silakan mungkin 1 pertanyaan dulu Bu Ira. Oke, ya. Pertanyaannya bagus Bu Penny dan ini juga menunjukkan empati sama temannya ya. Nah, memang seperti celetukan saya tadi, kami juga mengalami hal ini gitu ya, bahwa ternyata ya dengan pembelajaran jarak jauh, kemudian dengan bekerja ya work from home dan sebagainya, itu juga di satu sisi membuat kita jadi punya double atau triple job, bahkan waktu kerja yang di luar batas jam kerja gitu ya. Kadang-kadang kita bisa virtual meeting itu di malam hari gitu ya, karena merasa bahwa sekarang ya semuanya nggak ada batas ruang dan waktu itu bisa diatasi gitu ya. Nah, tapi yang terjadi adalah ya seperti tadi yang teman Ibu alami gitu ya, mungkin karena terlalu lelah, terlalu tegang, terlalu terbebani dengan itu, sehingga jadinya stres. Nah, yang pertama yang ini juga mungkin saya berharap bisa jadi resep generik buat semua orang yang mengalami, bukan hanya kejadian ini saja, tapi kita harus menyadari gejala-gejala di tubuh, sama seperti kalau orang menyadari gejala fisik. Kalau saya setiap kali memberikan psikoedukasi, kita juga harus menyadari gejala-gejala psikis di diri kita gitu ya. Kondisi saya hari ini lagi fit atau enggak gitu ya secara psikis, atau apa yang saya alami, pekerjaan saya yang bertubi-tubi ini membuat kondisi saya tuh kayak gimana gitu. Sehingga pada saat kita mulai merasa, aduh kok saya jadi berapa hari ini sakit kepala misalnya gitu, atau saya nggak bisa tidur, terus saya ngerasa emosi saya negatif terus, atau cemas terus, atau kok jadi jantung berdebar terus, misalnya gitu ya, padahal saya nggak punya riwayat penyakit jantung dan sebagainya, itu membuat kita jadi lebih aware gitu sama diri kita. Begitu ada muncul gejala-gejala seperti itu, terus kita sudah langsung harus berpikir, oh kenapa nih saya? Gitu ya, apa mungkin saya lelah, apa mungkin saya stresnya sudah semakin tinggi gitu ya, derajat stresnya, apa mungkin saya merasa apa nih, apa yang sedang saya rasakan. Nah, setelah dirasakan,
Terus jangan didiamkan. Sama seperti kalau kita mengalami gejala penyakit tertentu gitu ya, batuk-batuk, kalau batuknya kita rasa sudah mengganggu, jangan didiemin gitu kan. Tentunya kan pasti kita cari obat. Nggak langsung antibiotik gitu ya obatnya, tapi mungkin kita mulai dari vitamin dulu gitu ya. Terus udah gitu nanti kalau nggak sembuh juga, baru deh kita cari obat yang dijual bebas gitu ya. Nggak sembuh juga, aduh coba deh kita ke dokter gitu ya. Sama, gejala psikis juga begitu Bu. Jadi pada saat kita ngerasa ada yang nggak enak di badan kita, nah yang pertama sadari dulu itu. Setelah kita sadari, terus baru nanti kita mikir, apa nih yang harus saya lakukan. Jadi jangan didiamkan, jangan diabaikan. Apa nih yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita harus ambil waktu untuk menenangkan diri, atau kita lakukan kegiatan dulu yang bisa menenangkan diri gitu ya? Kita bikin mood kita jadi lebih positif dulu, atau kita istirahat dulu sejenak gitu, sehingga kita bisa atur kembali energi psikis kita ini, setidaknya jangan sampai drop gitu, tapi kita bisa mengelola diri dengan lebih baik. Jadi pertanyaannya bagus Bu. Seringkali itu memang kita nggak sadar dengan apa yang terjadi dalam diri kita secara psikis gitu ya, dan ini yang kemudian mungkin bisa disampaikan ke teman Ibu. Artinya kalau dia sampai mengalami hal itu, dia mesti menyadari gitu ya, apa yang dia rasakan secara psikis, kemudian cobalah mencari cara gitu ya, cara-cara yang bisa dilakukan sendiri untuk menenangkan diri, atau membuat moodnya lebih positif. Ada orang yang dengan minum coklat gitu ya, atau ada orang yang dengan ngopi, ada orang yang dengan dengar musik, ada orang yang dengan main game dan sebagainya, kemudian atau istirahat sejenak atau apa. Dan kalau itu dirasakan cukup lama dan berlanjut, sama seperti obat dokter, kalau itu tidak diatasi, tidak bisa berhasil diatasi dalam waktu 3 hari atau berapa hari, atau itu terus berlanjut, maka carilah bantuan profesional. Seperti yang tadi saya katakan, di sini banyak psikolog-psikolog yang juga senior-senior yang siap membantu Ibu gitu ya, dan teman Ibu gitu. Jadi jangan ragu kalau kita sudah coba atasi sendiri, tapi ternyata aduh saya nggak bisa, saya sudah coba macam-macam cara, maka jangan ragu untuk konseling. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu Heli ya. Saya harap tadi pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya. Ya, pertanyaan kedua, siswa kursus saya usia SMP kelas 8 merasa aneh, weird, saat pertama kali beraktivitas secara fisik ke sekolah untuk pertama kalinya, karena sejak kelas 7 belum pernah PTM atau pertemuan tatap muka. Apa yang sebaiknya diberikan kepada anak? Ya, ini karena mulai masuk sekolah ya, rupanya di Jakarta sudah mulai ya, kalau Bandung masih belum nih. Iya, Tapi di betul. Jakarta sudah mulai, dan ternyata ada yang mengalami seperti ini. Iya, baik Bu. Kalau begini berarti memang proses adaptasi ya, proses penyesuaian itu butuh waktu. Kalau itu hanya dialami oleh satu orang anak, berarti memang anak itu memang butuh perhatian lebih dan butuh waktu untuk beradaptasi dengan teman-temannya. Tapi kalau itu dirasakan satu kelas seperti itu semua, berarti memang kita perlu mengkondisikan gitu ya situasi belajar yang di awal itu memang Ibu mau bikin iklim apa di kelas, apakah iklimnya itu yang penuh persahabatan, kekeluargaan, saling tolong menolong dan sebagainya, maka itu yang bisa kita kondisikan lewat permainan-permainan, atau sebenarnya lewat hal-hal sederhana sih Bu. Kalau saya perhatikan seringkali ada misalnya guru-guru di sekolah yang ayo coba hari ini misalnya A bertugas untuk ngabsen teman-temannya. Kalau misalnya teman-temannya belum masuk ke kelas, tolong di chat ya, ditanya gimana kabarmu, ada masalah apa sehingga belum masuk kelas, dan nanti tolong disampaikan pada saat kita meeting di kelas atau pada saat kita ketemu di kelas. Nah, itu akan membuat satu sama lain jadinya saling memperhatikan gitu. Atau lewat tugas-tugas yang kita berikan juga bisa Bu, bahwa misalnya hari ini tugasmu adalah menginterview temanmu nih si A gitu. Misalnya kita pairing, kita pasang-pasangin mereka sama teman-teman yang nggak terlalu akrab justru gitu ya. Jadi kita pasang-pasangkan, kalian saling menginterview satu sama lain ya. Tanya gimana perasaan mereka, tanya mengenai
entah satu topik tertentu gitu, tapi yang membuat mereka jadinya saling kenal dengan temannya gitu. Nah, saya berharap dengan metode belajar seperti itu akan membantu mereka untuk bisa lebih cepat, Bu, beradaptasinya. Begitu mungkin Ibu beberapa sarannya, apakah terjawab, Bu? Silakan Ibu Penny, Terima kasih, ada komentar? Ya, terima kasih Bu Ira, Bu Heli. Jadi saya kan mengajar khusus anak ini di sore hari ya Bu ya. Dan pas saya tanya, saya kan selalu bertanya tadi pagi ngapain di sekolah gitu ya. Iya. Walaupun ini online masih virtual begitu ya. Tapi saya kaget, saya tadi ke sekolah Miss gitu. I went to school, then I met my friends. So how do you feel? Tadinya saya berharap dia merespon, oh happy, dan kind of weird, dia bilang gitu. Weird? What happened? Gitu kan. Betul, Bu. Did you get along with your friends before, or you know, having something, getting together with your friends and something like that? Anak ini bilang, enggak Miss, soalnya saya langsung ada simulasi ujian nasional atau apalah gitu ya, kan kelas 8 ini, dia masuk kelas 8 gitu. Jadi weird gitu. Itu kesan pertama weird itu yang saya agak apa ya, weird juga buat saya gitu. Aneh juga gitu. Saya berharap tadi kan ketemu kemudian senang begitu ya. Tapi ini ternyata kok bertemu teman-teman tidak nggak merasa bahagia kayaknya anak ini gitu, karena kind of weird itu aja kalimat yang dia ucap, dan ini saya kaget gitu, kok sampai bicara seperti itu. Saya akhirnya menyimpulkan mungkin karena dia pada saat datang untuk pertama kalinya aktivitas yang dilakukan itu langsung simulasi ujian, apa ada istilah terbaru kan ya, karena memang itu dicobakan ke kelas 8 gitu. Mungkin warming up di kelas mungkin kurang buat anak ini dan teman-temannya. Mungkin itu yang bisa saya tangkap. Jadi saya coba untuk pada saat khusus tidak terlalu serius, kita ajak dulu game, kemudian watching films dulu, singing a song gitu. Betul, Bu. Betul, Bu. Yang Ibu lakukan sudah benar kok, Bu. Terima kasih, Bu, sharingnya. Dan ya Ibu care sekali berarti ya sama siswa-siswanya ya. Yang Ibu lakukan tadi juga mengingatkan saya bahwa betul Bu, bahwa perasaan yang kita rasakan itu kemudian jangan hanya didiamkan sampai perasaan saja, tapi kemudian itu perlu didiskusikan, perlu ditanyakan kenapa kamu merasa seperti itu, dan terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya gitu ya, sehingga nanti muncul satu proses belajar yang baru gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau kamu merasa seperti itu? Kenapa kamu merasa seperti itu gitu ya, dan apa yang bisa kita perbuat ke depannya gitu, sehingga dia juga jadi belajar mengeksplor perasaannya. Terima kasih ya Bu Penny. Lanjut lagi ya Bu Eli. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Penny pertanyaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, dari Hasnia Ulfi. Saya ingin bertanya mengenai yang sudah Kak Ira tadi katakan mengenai power of mind. Ketika orang sudah memiliki mindset yang positif, maka kemungkinan besar output yang dihasilkan positif. Namun, apakah kemungkinan input positif ini ternyata sebenarnya bisa menyebabkan hal negatif? Contohnya, saya menyadari sedang tidak baik-baik saja, lalu saya meyakini bahwa saya akan baik-baik saja. Mindset positif terbentuk, namun ternyata setelah diproses, saya itu hanya memaksa atau pretend to be okay. Jadi kemungkinan outputnya pun berhasil, saya berhasil baik-baik saja, namun ternyata ada luka yang tertutup dari mindset ini. Karena pretend atau memaksakan itu tadi. Jika memang ada kemungkinan tersebut, bagaimana caranya agar input dan output dari mindset yang positif ini benar-benar pure positif? Silakan Ibu Ira. Padahal baru aja aku senang dipanggil kakak. Jadi, ya udah kakak aja. Silakan Kak Ira. Bagaimana nih? Karena kadang-kadang sering begini ya. Ini pertanyaan dari Hasnia Ulfi ini mewakili orang-orang pada umumnya. Kayaknya sih dipaksakan untuk pretend to be okay gitu. Sering banget orang seperti ini. Oke, silakan. Terima kasih Bu pertanyaannya. Terima kasih ya Hasnia Ulfi. Saya nggak tahu dipanggilnya apa, Ulfi atau Hasnia gitu ya. Pertanyaanmu bagus, dan ini juga sempat saya pikirkan loh waktu saya nulis satu hasil penelitian. Kemudian
di situ diceritakan bahwa orang-orang yang memiliki growth mindset itu cenderung lebih optimis gitu ya dalam menghadapi situasi ya spesifik waktu itu saya bikin artikelnya situasi pandemik gitu kan. Nah, kemudian ada satu yang mengkritisi gitu ya. Mereka mengatakan itu jangan-jangan nanti adalah optimisme yang buta gitu ya. Benar nggak sih kayak begitu? Dan ini pas banget dengan apa yang kamu tanyakan ya. Nah, jadi waktu itu saya baca-baca lagi di buku, menurut Carol Dweck, orang yang punya growth mindset justru tidak akan jatuh ke dalam optimisme buta. Kenapa begitu? Karena justru mereka akan lebih akurat dan objektif dalam melihat situasi. Jadi penghayatan yang tadi Ulfi rasakan itu adalah bagian dari satu proses pembentukan atau perkembangan dari growth mindset. Dan itu nggak usah dikhawatirkan, gitu. Coba saya boleh lihat lagi pertanyaannya tadi, bahwa misalnya, nah, sudah ya, mindsetnya misalnya positif. Kemudian setelah itu, setelah saya melewati satu proses, terus saya sudah punya nih keyakinan yang positif, saya upayakan sebisa saya, terus ternyata, loh kok nggak berhasil ya, sesuai dengan yang saya mau. Nah, orang dengan mindset yang positif, terus jangan lupa balik lagi ke prinsipnya tadi. Jangan menyerah, jangan kemudian jadi down, jangan kemudian jadi kecewa dan putus asa. Jangan menyalahkan diri, jangan menyalahkan orang lain, tapi evaluasi lagi situasi itu. Oke lah, bukan berarti nggak boleh merasa down ya. Ini juga sebenarnya satu hal yang bagus dan menarik. Kita juga manusia, kita berhak untuk merasa kecewa, kita berhak merasa putus asa, kita berhak untuk merasa nggak terima gitu ya. Boleh, boleh. Nah, tapi jangan berhenti sampai situ. Setelah kita merasa kecewa, putus asa, nggak terima, ini nggak adil, ini nggak fair, saya udah upayakan dengan baik dan sebagainya, kok hasilnya begini, terus kita pikir lagi. Jadi, dari kejadian itu apa yang bisa saya pelajari? Jadi apa nih learning lesson-nya? Gitu ya. Dalam setiap kejadian pasti ada learning lesson-nya. Dan itu yang akan membuat kita jadi orang yang lebih baik. Gitu. Nah, jadi saya yakin dengan kalau kita punya growth mindset, walaupun ada kalanya gitu ya, ada saatnya kemudian pikiran kita mulai bergeser lagi ke arah fixed mindset, tapi terus kalau kita diingatkan lagi, oh, dalam situasi ini kita harusnya berpikir, jadi kita bisa mengambil makna atau mengambil hikmah apa. Gitu ya. Jangan berhenti sampai perasaan kecewa, jangan berhenti sampai perasaan putus asa, pikirkan lagi. Dan saya jamin pasti ada, kalau kamu sudah mengupayakan dengan baik, nggak mungkin itu tidak mungkin itu tidak ada gunanya. Nggak mungkin useless, nggak mungkin. Pasti ada gunanya. Even satu kejadian yang kita nggak bisa rubah. Saya seringkali ngomong hal yang paling ekstrim, misalnya kehilangan orang yang kita sayang. Itu tidak akan bisa bikin orangnya balik lagi. Mau gimana juga nggak akan berubah situasinya. Tapi setidaknya, kalau kita berupaya untuk mengatasinya, walaupun orangnya nggak balik lagi, tapi kita tahu kita berubah jadi lebih kuat. Tapi kita tahu diri kita berubah. Kita jadi lebih mampu mengatasi situasi itu, kita jadi lebih empati sama orang lain yang mengalami situasi itu, kita punya keterampilan lebih, walaupun situasinya tidak berhasil kita rubah. Gitu ya, Hasnia Ulfi. Jadi saya pikir itu bukan pretend, tapi itu adalah satu proses untuk membuat kita berkembang terus growth mindset-nya. Jadi justru perlu diingat setiap kali kita mikirnya udah mulai ke arah yang fixed mindset,
Terus kita pikir lagi, ada nggak sih sisi lainnya gitu ya? Ada nggak sih sisi positifnya? Ada nggak sih hal baiknya gitu ya? Masa sih dari kejadian kemarin nggak ada gitu hal baiknya? Saya percaya setiap kejadian itu selalu akan punya minimal dua sisi. Kayak mata uang gitu ya. Kita bisa memaknakan satu situasi itu dari berbagai macam sudut pandang gitu. Minimal dua. Kalau ada yang negatif, tentunya kita juga bisa harus cari apa yang positifnya. Dan itu pasti ada. Pasti ketemu. Gitu. Mungkin itu Bu jawabannya. Hasnia Ulfi, apakah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Apakah fix dan growth mindset ini dapat bersifat situasional? Misalnya pada situasi tertentu kita pola pikirnya fix, tapi situasi lain growth. Atau ini menetap ya? Bisa. Bisa. Hasil penelitian menunjukkan ini bisa situasional dan ini bisa punya bisa punya domain-domainnya sendiri. Misalnya dalam bidang akademis gitu ya. Cara berpikir saya cenderung fixed mindset, misalnya begitu pola pikirnya. Sementara dalam hal non-akademis, saya berpikirnya cenderung growth mindset. Bisa saja, tergantung proses pembelajaran kita. Jadi artinya kalau begitu kan bisa dilatih. Gitu. Itu mungkin ya. Jadi kalau bisa dilatih berarti growth ya? Ya, bisa ke arah growth fleksibel ya? Betul. Betul. Oke, dari Sinta Noviana, saya menghayati bahwa diri saya cenderung memiliki growth mindset hanya pada beberapa poin tertentu. Kadang mindset tersebut goyah karena pendapat figur orang yang lebih tua atau otoritas. Bagaimana caranya agar dapat meyakinkan kemampuan diri dan apakah individu yang memiliki fixed mindset dapat bersifat fleksibel? Ini pertanyaan Sinta yang pertama agak mirip dengan yang tadi di awal ya. Iya, betul. Mungkin karena ada orang lain yang mengganggu mindset-nya begitu ya. Nah, mungkin silakan Bu Ira mau dibahas langsung dua-duanya atau satu persatu, silakan. Oke, terima kasih Bu Heli. Ya, Sin, ya pertanyaanmu sudah dibahas tadi ya, tapi kalau boleh di-highlight kembali bahwa ya tadi ya, yang pertama kita harus punya prinsip-prinsip rasional dan saya selalu menekankan berulang-ulang bahwa kita harus tahu diri kita kayak apa. Kita harus tahu apa kekuatan kita harus tahu apa kelemahan kita, sehingga kita juga bisa punya prinsip, bisa punya keyakinan-keyakinan yang benar dan rasional tentang diri kita. Gitu ya. Sehingga kita tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh. Tapi bukan bicara dari ekstrim ke ekstrim gitu ya. Tidak mudah terpengaruh itu bukan berarti kita jadi keras kepala dan nggak mau dengar orang lain, bukan itu gitu. Tapi kita jadi bisa menimbang dengan objektif sampai sejauh mana pendapat, kata-kata, masukan dari orang lain itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan diri kita gitu ya. Dan sama seperti tadi, jangan memaknakan kritik, masukan, dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang justru menjatuhkan, menggoyahkan, tapi anggaplah itu sebagai satu hal poin untuk belajar ke depannya. Dan tentunya itu bisa dilatih. Gitu. Dan kalau tanya ke semua psikolog yang ada di sini, gimana sih cara melatihnya gitu ya? Yang kami berikan, kalau dokter itu kasih obat, kasih resep, maka kalau resep itu tidak ditebus jadi obat, kemudian tidak diminum secara teratur 3 kali sehari, maka pasiennya juga akan lama sembuhnya. Mungkin nggak sembuh malah, gitu ya. Nah, sama. Kita juga, pada saat kita ingin berubah, maka resep-resep yang sudah kita dapat dari semua webinar-webinar yang ada, itu jangan hanya disimpan sebagai satu pengetahuan, tapi itu harus dilakukan. Dilakukan secara teratur, konsisten. Jadi kalau pasien seringkali nanya sama kita, Bu, seberapa cepat nih saya bisa berubah? Biasanya kita akan ngomong balik ke mereka, seberapa rajin, seberapa kuat, seberapa besar upayamu untuk mencoba
melakukan semua hal yang sudah disarankan ini. Semakin kamu rajin berupaya, semakin kamu terus mencoba, semakin kamu nggak putus asa, semakin cepat kamu berubah. Tapi kalau semakin kamu mudah menyerah, semakin kamu enggan mencoba, semakin kamu tidak mau mencoba, maka ya semakin lama berubahnya. Ya, karena saya sering kali bilang perubahan di diri kita tuh sama aja kayak ngelatih kekuatan otot gitu ya. Nggak bisa itu hanya lewat berapa buku yang kita baca gitu ya. Tetap kita harus latihan melakukannya secara langsung gitu, baru kita bisa. Saya mau baca buku berapa banyak tentang bagaimana melatih otot tubuh saya, ototnya nggak akan jadi gede-gede hanya dengan baca buku ya. Tapi saya harus latihan angkat beban dan sebagainya. Dan seberapa sering saya latihan, itu akan menentukan seberapa cepat kekuatan otot saya ini terbentuk. Sama prinsipnya kayak gitu juga, Sin. Jadi lakukan. Semakin sering kita akan jadi semakin terbiasa dan itu nanti nggak sadar jadi habit dan ya udah berubah deh salah satu kepribadian kita gitu ya. Itu mungkin begitu, Bu. Terjawab kah, Sin? Gimana, Sinta? Sudah Iya, terjawab, Bu. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, baik. Makasih. Oke, dari ini Ibu Sarlina Saragih, saya memiliki kepanikan berlebihan di saat akan memulai kegiatan baru. Saya selalu ingin kegiatan yang akan saya lakukan dapat saya persiapkan jauh-jauh hari agar tidak kelabakan di dekat hari. Namun orang di sekitar saya selalu berkata, udah santai aja, tenang aja, nanti juga bisa kok. Tapi jujur saya selalu ingin mempersiapkan diri agar tidak kelabakan atau bahkan panik. Bagaimana solusi terbaik agar saya tidak terlalu panik saat mulai suatu hal atau kegiatan yang akan saya lakukan? Ya, silakan Bu Ira. Terima kasih pertanyaannya, Ibu Sarlina Saragih. Bu, sebenarnya panik dan cemasnya Ibu ini, itu saya lihat sebenarnya Ibu sudah maknakan dengan cukup positif gitu ya. Jadi Ibu mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi gitu. Nah, terus sebenarnya yang mau saya tanyakan lebih lanjut adalah memang apa yang dikhawatirkan, Bu, kalau Ibu cemas dan panik? Gitu ya. Karena tapi nggak usah dijawab sama Ibu juga nggak apa-apa, saya yang jawabin. Saya sebagai presenter, saya boleh nggak, Bu, cemas dan panik? Boleh. Sekarang juga saya panik, Bu. Saya cemas. Makanya tuh, tadi saya bilang nanti kalau saya nggak bisa jawab ya ada Ibu Vivi, ada Ibu Sian, ada Ibu Jacqueline, ada Bu Heli yang bisa bantuin saya jawab. Sama-sama, Bu, kan kita manusia ya, punya kelebihan, punya kekurangan, dan itu adalah hal yang wajar. Bahwa, Bu, saya ini orangnya pemalu gitu ya, jadi saya paling takut kalau disuruh presentasi di depan orang banyak, ya nggak apa-apa gitu. Memang itu diri kita seperti itu, dan bagus Ibu menyadari hal itu, dan bagus Ibu sudah mencoba mengantisipasi hal itu gitu ya. Nah, next selanjutnya, terus apa yang terjadi kalau misalnya benar itu panik dan cemas terjadi pada saat kita lagi present? Memang kalau panik dan cemas, apa yang mungkin terjadi, Bu? Mungkin orang lain akan ngetawain saya sih. Iya, gitu ya. Ya sudah. Maka itu salah satu hal yang perlu kita terima dan kita anggap sebagai satu pembelajaran gitu ya. Oh ya nggak apa-apa. Lagian kalau diketawain juga nggak apa-apa. Sering, Bu, saya juga diketawain. Masalah gaptek, masalah saya mau share screen, terus ternyata nggak keluar-keluar gambarnya gitu ya. Atau saya udah ngomong panjang lebar, terus udah gitu ternyata saya nge-freeze, Bu. Jadi orang-orang nggak bisa dengar tuh. Malah saya keluar sendiri dari Zoom, terus saya masuk lagi gitu ya. Sering kejadian kayak gitu juga gitu ya. Jadi tidak usah terbebani dengan hal itu, Bu. Kalau kita tidak sempurna, kalau kita ada kekurangan, itu memang sewajarnya. Gitu. Jadi Ibu tidak usah terbebani, tidak usah takut. Saya pikir itu juga salah satu belief yang mesti kita miliki sebagai manusia. Saya boleh punya kekurangan gitu.
Yang penting apa? Yang penting saya berupaya kok mengatasinya gitu. Jadi itu juga nggak membuat saya jadi down, tapi justru saya tahu gitu ya bahwa itu kekurangan saya. Bahkan saya bisa ngomong gitu ya di awal, Bapak Ibu maaf ya nanti kalau saya di tengah-tengah suka panik atau cemas atau apa, tolong tenangkan saya gitu ya. Jadi kita juga dapat support dari orang lain gitu yang bisa membuat kita jadi lebih tenang. Nggak apa-apa Bu, jangan terbebani. Yang penting kita coba gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Satu lagi Bu Heli, saya pikir dengan Ibu Sarlina tidak berhenti mencoba, saya pikir nanti makin lama panik dan cemasnya akan makin berkurang kok. Setidaknya makin tahu bagaimana cara mengatasinya gitu. Jadi Ibu coba saja terus berkali-kali untuk present untuk apa gitu ya. Saya yakin kok nanti akan semakin berkurang. Begitu mungkin. Terjawabkah Ibu Sarlina Saragi? Terjawab Bu, terima kasih. Sama-sama. Di sini ada satu pertanyaan lagi Bu Ira dari Indriani Puspita. Bagaimana cara mengatasi rasa kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, nanti kamu tidak akan mencapai tujuanmu itu? Terima kasih. Oke, Indriani Puspita. Boleh saya minta contoh konkretnya, maksudnya gimana nih? Silahkan kalau ada, silahkan bisa. Misalnya kamu misalnya cita-cita jadi apa gitu, atau tujuannya depannya mau jadi apa. Terus mungkin dari situ kamu harus melakukan hal tersebut. Tapi dalam keadaan itu kamu sedang sibuk dan tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi pas itu berpikir, wah saya tidak bisa melakukan itu, maka saya tidak akan bisa menjadi apa yang saya mau itu. Gitu. Cara mengatasinya itu gimana, rasa takutnya itu? Oh, rasa takut ya, bagus. Ya. Oke. Nah, sama seperti tadi ya, saya selalu mengingatkan, ya ini juga hal baik, makanya dapatnya dari tanya jawab. Banyak hal yang kita nggak bisa obrolin, tapi kalau ada tanya jawab jadinya tersampaikan. Perasaan itu bisa dipilih, sama seperti itulah kenapa pikiran itu jadi penting gitu ya, karena pikiran itu yang nanti akan mengarahkan gimana kita mau merasa. Kita mau melihat masalah sebagai apa gitu, kita mau melihat tantangan sebagai apa, mau merasa takut atau mau merasa tertantang, mau merasa putus asa atau mau merasa misalnya bersemangat, mau merasa khawatir, cemas, atau mau merasa apa gitu. Jadi ternyata kalau menurut buku kecerdasan emosi, perasaan itu bisa kita pilih. Ambil perasaan yang justru membuat kita jadi orang yang lebih baik. Pilih perasaan yang membuat kita jadi lebih produktif. Gitu. Jangan berhenti sampai saya merasa nggak bisa, saya merasa nggak mampu. Tapi kembali lagi, kita lihat kenapa saya merasa seperti ini, dan kemudian ada perspektif lain nggak ya? Kira-kira saya bisa lakukan apa? Saya bisa coba apa? Begitu. Memang ada orang-orang yang bertanya, emang bisa Bu, saya yang tadinya nggak bisa musik sama sekali, terus udah gitu saya bisa jadi seperti komposer musik terkenal gitu ya. Ya mungkin nggak bisa se-ekstrim itu. Tapi dari tadinya Anda nggak bisa main musik, kemudian Anda bisa main satu lagu aja yang sederhana, itu kan sudah keterampilan baru. Gitu. Nah jadi kenapa nggak dicoba gitu ya, dan yang dihargai kan usahanya ya, begitu. Moga-moga terjawab ya pertanyaannya, Indriani. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, satu pertanyaan lagi nampaknya yang muncul ya, dari Nova lagi. Bu Ira mau tanya lagi, cara berdamai dengan sendiri dan overthinking bagaimana? Saya setiap malam always dihantui overthinking. Ini khas remaja ini. Banyak yang kayak gini. Oke, ya, baik Nova. Terima kasih pertanyaannya. Ya, pikiran itu jangan dibiarkan
kan lari ke sana kemari nggak terarah gitu ya. Ingat saya berulang-ulang mengingatkan kita semua bahwa kita yang harus paling tahu diri kita. Maksudnya apa? Pikiran-pikiran itu harus kita yang bisa kontrol, atur, kendalikan. Sama seperti perasaan-perasaan kita. Kalau pikiran-pikiran kita itu ada banyak, maka itu perlu ditata. Karena itulah kenapa orang-orang ada yang suka pakai jurnal, buku harian lah, atau apalah namanya gitu ya, untuk mengatur apa yang dipikirkan, apa yang mesti dia kerjakan, apa yang mesti dia lakukan selanjutnya gitu ya, sehingga pikiran itu nggak hanya kesana kemari. Nah, dan biasanya yang jadi pikiran itu kan adalah masalah gitu ya. Nah, semakin banyak masalah yang nggak terselesaikan, semakin banyak juga pikiran yang akan memenuhi kepala kita gitu. Nah, itulah yang seringkali jadinya overthinking. Jadi, Sin kayaknya yang perlu dilakukan adalah semua beban pikiran itu harus kemudian jangan didiamkan, tapi dilanjutkan ke dalam satu penyelesaian. Penyelesaian itu maksudnya adalah, kalau untuk, kalau secara teoritis mungkin kita akan bicara yang namanya coping strategi gitu ya. Copingnya mau apa nih? Mau problem solving atau mau emotional focus gitu ya. Tapi setiap masalah itu harus ada penyelesaiannya. Untuk masalah-masalah yang bisa kita rubah, maka kita perlu upayakan untuk melakukan sesuatu. Tapi untuk masalah-masalah yang kita nggak bisa rubah, maka sikap kita lah yang harus berubah. Gitu ya. Apakah terus kita menerima, apakah terus kita berupaya untuk memaafkan, apakah kita terus berupaya untuk merelakan gitu ya, maka itu yang harus dilakukan. Tapi harus ada sih upaya yang kamu lakukan. Karena kalau enggak, kepalamu akan penuh seperti yang kamu rasakan tadi. Gitu. Apakah terjawab pertanyaannya? Gimana, Nova? Oh, Nova ya, bukan Sinta ya, salah. Nova, ya, Nova. Nova. Ya sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Baik. Baik, sobat semuanya, sekarang sudah jam 11:04 ya. Jadi waktu sudah menunjukkan kita harus mengakhiri acara ini. Sebetulnya mungkin masih ada yang ingin bertanya barangkali gitu ya, tapi waktunya mungkin yang tidak mencukupi. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa tulis saja di kolom chat, nanti bisa disampaikan kepada Ibu Ira untuk dijawab secara tertulis, karena kita tidak mungkin membahasnya di dalam forum ini lagi. Kemudian di akhir acara ini saya ingin menyimpulkan, ya, kita ambil suatu kesimpulan bahwa pola pikir kita itu akan menentukan tindakan kita. Oleh sebab itu, maka kita kembangkan pola pikir yang growth. Nah, maka kita perlu melatihnya. Jadi di dalam setiap situasi yang kita hadapi, sekalipun mungkin situasinya tidak berubah, maka kita melatih, mengupayakan supaya kita bisa dapat menemukan sesuatu yang baru, ada learning lesson gitu ya, learning lesson yang kita pelajari di dalam situasi itu, sehingga sedikit demi sedikit growth mindset kita akan terlatih. Tapi kalau kita tidak mengubah itu, tidak berlatih, ya kita akan tetap fixed mindset gitu. Betul. Maka sedikit demi sedikit kita perlu melatihnya, dan apapun hasilnya itu pasti akan membawa suatu dampak yang positif di dalam diri kita kalau kita tekun melatihnya. Baik, mungkin kita akan akhiri saja pertemuan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ira Adelina selaku narasumber kita siang hari ini untuk sharing materinya, untuk diskusi yang sudah diberikan dengan sangat menarik. Juga terima kasih untuk mitra pengembangan karena sudah mau bergabung dengan kami dalam acara di siang hari ini. Saya ingin mohon diri selaku moderator dan mengembalikan ini semua kepada panitia, yaitu kepada Get Spirit, agar acara ini bisa dilanjutkan oleh panitia. Terima kasih Bu Ira.
Sama-sama, terima kasih banyak Bu Heli sudah jadi moderator saya. Terima kasih juga buat Get Spirit, kerjasamanya sama MP, terima kasih ya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya selaku dari Get Spirit juga panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Heli sebagai moderator dan Kaira sebagai narasumber. Ya. Sebelum kita akhiri acaranya, saya mau minta bantuannya buat teman-teman semua. Kita mau foto dulu bersama. Boleh dinyalakan dulu videonya. Oke, boleh dirapikan dulu. Yang cantik. Boleh. Di saya ada 6. Di saya ada 6 halaman. Nanti mohon ditunggu aja. Saya tidak tahu Anda di halaman berapa. Jadi kalau senyumnya di sana aja. Sebentar gitu ya. Oke, kita akan mulai dari halaman pertama. Mungkin ada oh ya, oke. Sudah siap ya? Saya akan mulai dari halaman pertama. Siap? 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Halaman selanjutnya. Halaman 3, 1, 2, 3. Oke. Oke, sebentar ya. Agak. Oke, ke halaman keempat. 1, 2, 3. Oke. Oke, halaman selanjutnya. Kelima. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, ke-6. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih sebelumnya untuk para peserta yang sudah membuka videonya. Oke, sekarang saya mau izin dulu untuk share screen. Bentar. Sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di awal sudah disebutkan bahwa ada untuk pemenang giveaway, kami sudah menyiapkan untuk ada 3 nama yang sudah kami siapkan, dan nama-nama tersebut nanti akan mendapatkan giveaway-nya berupa uang elektronik. Nanti bisa menghubungi kami, baik dari nanti bisa di WhatsApp, bisa dilihat aja antara nama Teofani, Raisa, atau Azalia. Bisa menghubungi salah satu dari ketiga nama tersebut. Ya. Kemudian untuk pemenangnya, saya bacakan yang pertama. Oke, untuk Bapak Agung Rianto, selamat. Untuk pertama, yang mendapatkan giveaway dari kami. Kemudian yang kedua, oke, untuk Ibu Nova, selamat. Dan yang terakhir, Hasnia Ulfi. Untuk ketiga nama tersebut, silakan menghubungi salah satu dari kami untuk mendapatkan hadiah giveaway-nya. Sekali lagi, selamat kepada ketiga nama tersebut. Kemudian, untuk link evaluasi, kami sudah berikan di Zoom ya, di chat ya, di Zoom chat, silahkan diklik. Dan untuk pengumuman selanjutnya yaitu yang pertama mohon mengisi evaluasi secara lengkap. Kemudian untuk nama, saya minta untuk dituliskan secara lengkap beserta gelar untuk sertifikat. Jadi kami akan menuliskan nama di sertifikat sesuai dengan nama di evaluasi. Jadi mohon dicek lagi namanya agar tidak ada yang salah. Oke, untuk informasi selanjutnya, ada link sertifikat dan link materi serta dokumentasi akan diberikan di grup WhatsApp maksimal H+7 dari sekarang. Jadi biasanya kami akan masukkan ke Google Drive dan Anda bisa mengakses semua itu di Google Drive. Dan Google Drive tersebut akan kami buka selama kurang lebih 2-3 bulan. Jadi setelah Anda buka di Google Drive, silakan di-download agar Anda bisa mempunyainya secara soft copy. Gitu ya. Selanjutnya, untuk informasi webinar selanjutnya dan informasi menariknya lainnya bisa di-follow aja di IG kami,
ada di IG Get Spirit, @get_spirit, atau di IG Mitra Pengembangan, di @mitra.pengembangan. Kalian bisa memfollow, dan berikut di sampingnya juga ada email dan nomor HP dari kedua biro kami, ya. Jadi Anda bisa menghubungi. Jadi kalau nanti ada mungkin ada yang merasa butuh konseling atau butuh psikotes, bisa menghubungi kedua biro ini. Tuh. Oke, sekali lagi, sebelum kami akhiri, saya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Kak Ira, kemudian kepada moderator, Bu Heli, kepada panitia, seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang sudah hadir di hari Sabtu nih, siang-siang, sudah meluangkan waktunya, sudah mau datang, dan sudah mau mendengarkan. Gitu. Saya harap apa yang dari webinar ini bisa berguna bagi kita semua. Oke, selamat siang sekali lagi. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf apabila di acara ini ada kekurangan, baik dari panitia, baik dari narasumber, moderator, atau dari hal-hal teknis lainnya. Sebelum pamit, saya juga berterima kasih sekali lagi. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Terima kasih semuanya.